Pabrik kembang api. Lelaki berbadan tegap, berambut cepak itu berlari di tepi jalan di antara deretan pabrik di kawasan Kosambi, Tangerang. Kaos putih membungkus ketat badannya yang berotot dan berkeringat. Ia berlari dengan menjaga kewaspadaan karena jalanan yang tidak terlalu lebar itu penuh dengan kendaraan yang lalu lalang. Tak ada trotoar yang nyaman. Hanya pinggiran tanah yang kadang dilewati pengendara motor yang tak sabar. Saat melintasi sungai dangkal yang penuh sampah, lelaki itu melambatkan larinya. Matanya menangkap sesuatu yang ganjil. 3 meter di depan sana, seorang perempuan bertubuh mungil memakai celana jin dan atasan kembang-kembang. Perempuan berkulit coklat itu berjalan terhuyung dan jatuh. Lelaki itu berlari mendekatinya. Ia jongkok, mengamati sebentuk wajah yang pucat. Ia angkat tubuh perempuan itu dengan kedua tangannya, berlari menuju warung terdekat. Minta teh hangat, Bu. Lelaki itu berkata pada pemilik warung, sembari menurunkan tubuh perempuan di bangku panjang. Si perempuan memaksa diri bangkit duduk dengan wajah tertunduk. Kamu kenapa? Rumahmu di mana? Si lelaki jongkok di depannya. Sebelum perempuan itu membuka mulut, si ibu pemilik warung muncul dengan segelas besar teh hangat. Perempuan itu meneguknya hingga tuntas. Si lelaki memesan sepiring nasi, ayam goreng, dan sayur lodeh. Perempuan itu melahapnya dengan sangat cepat seperti sebulan tak pernah makan. Wajah pucat si perempuan berangsur normal. Tambah lagi, si perempuan menggeleng lemah. Enggak, lipstik merah menyala dan kawat gigi tak bisa memanipulasi bahwa perempuan itu masih anak-anak. Kamu dari mana? Mau kemana? Lelaki itu diliputi rasa ingin tahu yang mendalam. Dari pabrik, mau pulang. Perempuan itu melirik sekilas pada si lelaki. Dari pabrik, ngapain? Kerja. Kamu kerja, usia kamu berapa? 15 tahun. Si lelaki tercekat. Kamu tahu pemerintah melarang pengusaha mempekerjakan anak-anak. Perempuan itu menggeleng. Pengusaha yang ketahuan mempekerjakan anak-anak bisa dipenjara. Perempuan itu terdiam. Di mana kamu kerja? Pabrik kembang api. Oh, di situ. Si lelaki menghela napas. Banyak bahan kimia pasti di situ. Anak-anak bolehlah kerja yang ringan. Tapi kalau ada bahan kimia itu berbahaya. Banyak anak yang kerja di situ. Banyak, ada yang lebih muda dari aku, 14 tahun. Perempuan semua. Anak laki-laki juga ada, rame-rame. Ada anak-anak sampai bapak-bapak dan ibu-ibu yang tua-tua. Mata si lelaki agak melebar. Ia baru 2 hari tinggal di daerah ini. Ia adalah bagian dari 200 personel Brimob Polda Kalimantan Barat yang diperintahkan untuk BKO di Polda Metro Jaya. Kebetulan BKO Brimob Kalbar ditempatkan di Polres Tangerang Kota. Anggota Brimob itu ditempatkan di 2 lokasi. Sebanyak 100 personel di Polsek Benteng Tangerang. 100 personel lainnya di Teluk Naga. Anggota Brimob termasuk lelaki itu yang bertugas di Polsek Teluk Naga tinggal di sebuah gor dekat lokasi pabrik kembang api. Namamu siapa? Si lelaki mengulurkan tangan. Sejenak ragu, perempuan itu akhirnya menjabat tangan si lelaki sembari menyebut namanya Hana. Saya Argo, si lelaki tersenyum dengan matanya. Rumahmu masih jauh dari sini? Lumayan. Jalan kaki 1/2 jam sampai. Kamu jalan kaki? Hana mengangguk. Sejurus kemudian ia tersenyum samar. Tiap hari aku pulang pergi dari rumah ke pabrik selalu jalan kaki. Oh ya? Berapa jam kamu kerja? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kamu nggak sekolah? Hana membatin. Andai aku punya pilihan, kata Hana dalam hati. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan pembicaraan ini. Hana bangkit berdiri. Terima kasih telah menolongku. Terima kasih untuk makanannya. Hana bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya telah lama tiada.
Ibunya buruh kasar, mencari penghasilan dari suruhan mencuci baju para tetangga. Uang ibunya sering tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan air. Kelas 2 SMP, Hana berhenti sekolah. Pernah kerja di pabrik mainan. Terakhir ini baru seminggu yang lalu, Budi Garti mengajaknya kerja di pabrik kembang api dengan upah Rp40.000 sehari yang dibayarkan tiap akhir pekan. Hari pertama masuk kerja Kamis, ketemu Sabtu, Hana mendapat upah Rp120.000. Ia gunakan uang itu untuk membeli pulsa dan makanan di restoran cepat saji. Sisa sedikit untuk membeli beras. Uangnya habis. Hari ini ia hanya makan sekali tadi pagi di rumah. Lelah kerja sampai sore dan kelaparan membuat perutnya melilit, kepala pusing dan mata berkunang-kunang. Ia pasti pingsan kalau tidak segera ditolong Argo tadi. Setelah membayar pada pemilik warung, Argo berlari menyusul Hana yang sudah berjalan cepat di depan sana. Aku nggak apa-apa, bisa pulang sendiri. Hana merasa agak canggung. Saya ingin mengenal penduduk di sini, boleh kan? Memang bapak orang mana? Argo yang masih lajang di usia 35 tahun itu merasa jengah dipanggil bapak. Sebutan itu selalu membuatnya ingat betapa tuanya dia. Ia satu-satunya jomblo dalam geng lingkaran pertemanan terdekatnya. Sering menjadi korban bully dari para sahabatnya. Banyak olok-olok sudah ia terima. Di antaranya, tenang bro, jodohmu pasti ada, tapi belum dilahirkan. Oh, saya orang baru di sini. Argo memberi isyarat tangan saat membaca gerak tubuh Hana akan menyeberang jalan. Keduanya memasuki wilayah kampung Salembarang, Desa Belindeng, Kecamatan Pusani, Tangerang. Argo mengangguk sopan pada beberapa warga yang memperhatikannya. Setelah melewati jalan rusak yang lebarnya hanya setengah meter, langkah kaki mereka sampai di rumah orang tua Hana yang sempit, berdinding kusam tanpa jendela, terselip di antara rumah tetangga kanan kiri depan belakang yang juga berhimpit-himpitan. Sana ibunya Hana memakai daster lusuh, kulitnya gelap terbakar matahari. Wajahnya kering namun senyumnya hangat. Ia mempersilahkan Argo duduk di lantai. Ada televisi 14 in di atas dipan, kasur degil yang terlipat, dapur terbuka dengan wajan dan panci yang sudah hitam bagian bawah. Ketika Hana mandi, Argo mengorek terangan pada sana. Banyak hal tentang Hana dan terkait keadaan keluarga ini. Ia juga menceritakan siapa dirinya. Boleh saya sering main ke sini, Bu? Argo menyesap teh hangat buatan sana. Sana merasakan intuisi tertentu. Sebuah firasat yang menggembirakan. Boleh, nak. Tentu boleh. Hana setelah mandi tampak segar. Wajahnya tidak cantik, tapi manis dengan senyum yang menyenangkan. Ia menyenderkan punggung pada kasur lipat, sembari mengutamakan telepon selular. Kamu mau melanjutkan sekolah kalau ada kesempatan? Argo menatap ke dalam mata Hana. Hana melirik sekilas pada ibunya. Melihat Argo, kemudian kembali mengutak-atik ponsel. Mau, berdoa saja, jangan pernah kehilangan harapan. Walau merasa keinginan untuk sekolah lagi terasa di awang-awang, Hana memaksa diri untuk mengangguk. Saya akan carikan jalan supaya kamu bisa sekolah lagi. Hana meletakkan ponsel di sampingnya. Sungguh? Iya. Argo meninggalkan rumah Hana dengan perasaan berbeda. Keinginannya tumbuh dengan cepat. Ia berpikir mungkin Hana adalah jodohnya. Tak mengapa bila ia harus menunggu beberapa tahun. Atas nama cinta, perbedaan usia 20 tahun bukan masalah besar. Malam usai makan bersama seluruh anggota BRIMOB di sebuah ruangan besar, Argo dan seorang rekan sekamarnya bernama Gani mencari udara segar di halaman depan. Lampu jalan tak terlalu terang, tapi Argo bisa melihat pintu gerbang pabrik kembang api yang bercat hitam. Di antara beragam obrolan, Argo sempat menyinggung tentang Hana. Menafkahi nggak harus menikahi, celetuk Gani. Ayah 3 anak dengan nada menggoda. Slogan itu cocok buat yang mau poligami. Atau mungkin itu nasihat yang pas buat kamu, Gani. Argo tergelak. Hahaha, kamu benar. Tapi kalau kamu gak naksir anak itu, apa kamu terpikir untuk mempedulikan sekolahnya?
Kani mengusap perutnya yang pelan. Argo diam sesaat. Loh, bisa jadi saya nggak peduli. Begitu banyak anak putus sekolah. Hal yang terjadi di mana-mana, di banyak daerah di seluruh penjuru negeri ini. Pagi mendekati jam 8, jalanan di kawasan pabrik sangat sibuk. Para pekerja berdatangan dari dua arah. Kebanyakan mengendarai sepeda motor, bercampur dengan anak-anak berseragam putih biru, karena ada gedung SMP dekat area pabrik. Hana berjalan cepat melintasi lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar yang berada di sisi kanan pabrik kembang api. Ia menoleh saat mendengar namanya dipanggil dari balik punggung. Seorang perempuan pengendara motor dengan wajah tertutup helm berhenti. Hana mengenal perempuan itu. Namanya Rum, asal Jawa Timur. Sama sepertinya, Rum juga baru seminggu kerja di pabrik kembang api. Rum bersama suami dan satu anak laki-lakinya tinggal di rumah kontrakan di Gang Putri. Hana duduk di jok belakang motor Rum. Motor melaju perlahan memasuki pintu gerbang, berbelok ke arah parkiran yang sudah penuh dengan mobil petinggi pabrik dan motor pekerja. Bergerak memutar, Rum mendapat tempat parkir di pojok sebelah kiri. Area di dalam pabrik yang dikelilingi tembok tebal dan tinggi itu cukup luas, tertutup rapat dengan atap seng. Hanya ada satu pintu gerbang di bagian depan. Hari Minggu datang ke rumahku ya, Rum melepas helm. Anakku ulang tahun. Asik, bakal makan enak, karena membetulkan posisi tali tas yang melempang di pundaknya. Masak sendiri aja kok, tapi dijamin enak. Rum tersenyum sembari merapikan jilbab birunya. Keduanya berjalan ke arah gedung di antara lalu lalang pekerja yang bersiap untuk menempati posnya. Hana dan Rum sama-sama bertugas di bagian pengepakan. Bedanya Hana masuk di dalam kelompok pengepakan di dalam gudang, sedangkan Rum dalam kelompok pengepakan di luar gudang. Bagian pengepakan ini hampir semuanya dikerjakan perempuan. Hana duduk di samping Bude Karti. Di seberangnya seorang ibu dan dua anak perempuan berusia 14 dan 16 tahun. Tangan anak-anak itu cekatan memasukkan kembang api kawat dalam kemasan kertas merah. Sedangkan Bude Karti dan seorang ibu lagi bagian menutup kemasan dengan lakban. Seorang laki-laki berkulit putih berkemeja rapi, penanggung jawab pabrik berjalan perlahan mengawasi proses produksi. Ia menegur seorang pekerja yang lamban. Seseorang mendekatinya. Panggil Tarto, kata lelaki berkemeja rapi pada seseorang yang melaporkan sesuatu padanya itu. Tarto seorang tukang las. Ia muncul dengan tubuh kurusnya. Ada kerusakan di gudang bagian atas. Kamu bereskan itu, perintah si lelaki berkemeja rapi. Sekarang lagi produksi, Pak. Apa nggak sebaiknya pas hari libur saja? Tarto menebar pandang ke seluruh gudang. Lakukan saja. Tarto bergegas ke bagian belakang gudang, mengambil peralatan, menegakkan tangga, memanjat hingga ujung teratas. Ia mengelas sambungan besi yang tidak merekat sempurna. Percikan api dari las menyambar 4.000 kg bahan baku kembang api. Saat Tarto menuruni tangga, bahan baku kembang api itu meledak. Api menyambar ke segala arah. Ruangan sangat panas. Tarto berguling bersama tangga. Semua pekerja dalam gudang terkepung api. Banyak di antara mereka, termasuk anak, nekat menerjang api menuju pintu keluar. Ada yang jatuh terinjak-injak. Lidah api menjilati apa saja hingga keluar gudang. Bertemu bensin yang tersimpan dalam mobil dan motor di parkiran. Memicu ledakan-ledakan berikutnya. Rum dan puluhan perempuan dengan baju berkibar api berlari ke samping kiri, menyeburkan diri ke kolam limbah cairan pedang pekat dan berbau tajam, berpegangan pada paralon. Rum melompat keluar dari kolam, memanjat tembok dengan mengangkat jempol kaki pada panel. Jalanan depan pabrik dipenuhi warga sekitar yang melihat asap tebal membumbung tinggi menyelimuti pabrik kembang api. Anggota Primot yang sedang apel membubarkan diri.
serentak berlari ke arah pabrik kembang api. Para pekerja menggedor-gedor pintu gerbang, berteriak-teriak minta tolong. Argo, Gani, dan beberapa temannya menerjangkan badan ke pintu gerbang yang terkunci hingga pintu besi itu jebol. Puluhan orang dengan pakaian compang-camping, bahkan ada yang telanjang dada berlarian keluar, menghambur ke jalanan. Masih banyak yang di dalam, masih banyak yang di dalam. Seorang lelaki dengan wajah berlapis asap hitam menuding-nudingkan telunjuknya. Seorang warga melepas jaket, memakaikannya pada perempuan bertelanjang dada yang punggungnya terbakar-bakar. Argo merangsek ke dalam, menerjang api, menggendong seorang ibu yang terjatuh. Sebagian personel BRIMOB dengan martil seadanya dari warga sekitar berusaha menjebol tembok pabrik sebelah kanan, membongkar atap seng. Seorang anggota BRIMOB menangkap tangan yang menggape-gape di balik atap seng itu. Itu tangan Rom. Tubuh Rom diturunkan. Ditangkap anggota BRIMOB yang bersiaga di bawah. Rom berlari di rumputan hingga dengkulnya lemas. Mendekati jalan raya, ia jatuh pingsan. Di bagian dalam pabrik, kobaran api menjilati baju Argo yang matanya menatap nyalang ke segala arah yang berselubung asap. Gani menarik tangan Argo, membawanya mundur menjauh, memadamkan api di baju Argo. Hana, gumam Argo dengan mata nanar. Sudah banyak orang yang ia keluarkan, tapi ia belum melihat keberadaan Hana. 1,5 jam kemudian, muncul iring-iringan 11 mobil pemadam. Api berhasil dipadamkan tepat jam 12 siang. Kantong-kantong jenazah dipersiapkan. Sepasukan polisi memeriksa gudang bagian dalam. Mayat gosong seperti arang bertebaran di mana-mana. Warga dan personel BRIMOB mengangkat korban luka-luka ke dalam ambulan. Kamu harus segera ke rumah sakit. Gani melirik lengan kiri Argo yang terbakar. Raga Argo seperti terpisah dari jiwanya. Dengan jalan agak pincang, matanya mengamati satu persatu korban kebakaran yang selamat yang berserak di sudut-sudut jalan. Ia berharap satu di antara mereka adalah Hana. Selesai.